Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang metode penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi dan metode campuran. Untuk pembahasannya simak video ini. Ya. Oke. Nah, apa sih itu metode eliminasi? Nah, di metode eliminasi itu adalah eliminasi. Eliminasi. Itu artinya menyingkirkan atau memulangkan atau menghilangkan. Itu namanya eliminasi. Nah, sebentar ya. Nah, sambil saya mencari spidol ini. Jadi maksud dari eliminasi itu adalah mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan cara menyamakan koefisien variabel tersebut lalu dikurangi. Ya. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh bagaimana cara menggunakan metode eliminasi. Ya. Misalkan saya mau menyelesaikan ini X tambah Y sama dengan 0, X min Y sama dengan 1. Kita menggunakan metode eliminasi. Berarti kalian harus menggunakan metode eliminasi ini dengan cara menghilangkan. Ya, baik bisa dijumlah ataupun dikurang. Kalau misalnya dijumlah, berarti koefisiennya, syarat koefisien itu kita lihat dulu nih koefisiennya, tergantung koefisiennya. Variabel mana yang mau dihilangkan? Apakah variabel X atau variabel Y? Kalau misalnya kita mau menghilangkan variabel, mencari nilai variabel Y, mencari nilai Y, berarti yang dihilangkan itu adalah variabel X. Nah, kita lihat variabel X-nya ini nilainya udah sama belum? Step pertama. Salah satu variabel X-nya udah sama belum? Sama. X. Apakah berbeda luas gak? Apakah sama gak luas bilangannya positif atau negatif atau positif? Apakah berbeda? Apakah ininya positif, negatif? Apakah ini positif atau ada yang negatif enggak? Enggak. Berarti kalau misalnya kita mau menghilangkan nilai X, dengan cara apa? Dikurangi. Nah, X kurangi X, 0. Y dikurangi Y. Nah, kalau misalnya bilangan positif dikurangi dengan bilangan negatif, maka nilai itunya akan bertambah. Jadi, Y dikurangi Y min Y, jadi 2Y. 0 dikurangi 1, kalau misalnya 0 dikurangi 1 akan menghasilkan negatif. Min 1. Kamu tidak apa-apa, tapi kamu punya hutang. Kamu berhutang ke warung, kita punya duit tapi nggak hutang ke warung, jadi hutang 1.000. Nah, 2Y. Nah, kita bagi kedua ruas ini dengan bilangan yang sama. Berarti bilangan 2 dengan 2 pembagi. Y sama dengan min 1 bagi 2. Y sama dengan min 1/2. Gitu. Sekarang kita mau cari eliminasi X. Mau mencari nilai X, berarti dengan cara mengeliminasi Y. X tambah Y sama dengan 0. X min Y sama dengan 1. Nah, kita mencari nilai X. Karena supaya Y ini hilang, di sini positif, di sini negatif, supaya Y hilang bagaimana?
dijumlah. X sama X, 2X. Plus Y ditambah min Y, jadi kosong. 0 tambah 1, 1. Jadi 2X sama dengan 1. X sama dengan, bagi kedua ruas ini jadi dengan oleh 2. X sama dengan 1/2. Nah gitu. Kak, bagaimana kalau misalnya gini, ada soal gini lah. Saya kasih ini. Ya. Saya kasih soal yang rumit. Sekalian aja yang rumit, ya. Sekalian aja yang rumit. Nah, misalkan 2X ditambah 3Y sama dengan 5. 3X ditambah 7Y sama dengan 10. Nah, bagaimana nih? Kita menggunakan metode eliminasi. Step pertama, kalian mau cari nilai apa dulu? Misalnya kalian mau berarti cari nilai X. Ya, misalnya mau cari nilai X-nya dulu. Nilai X. Berarti kalau misalnya kalian mau mencari nilai X, berarti yang harus kalian hilangkan adalah nilai Y-nya itu sendiri. Y-nya. Nah, bagaimana nih kalau gini Y-nya berbeda? Beda bilangannya beda. Kalian harus tahu dulu, harus samakan dulu nilai Y-nya dengan cara mencari pengali yang sama atau namanya KPK tina 3/7 atau mencari faktorisasi prima. Ya. Kalikan. Nah, berarti 3/7-nya. 3/7 cari KPK na. 3 bisa dibagi 2 teh bisa. Bagi ku salah 3. Itu asal sejina bisa dibagi, bisa. 3. Hiji turun 7. Nama sikena bisa dibagi 3 teh bisa. Ku 5 bisa teh 7 jeung hiji bisa bagi 5. 7 bisa dibagi ku 5 teh bisa. Ku 7 sendiri. 7 hiji. Kalikeun 3 kali 7 20 hiji. Nah, supaya karena di sini udah tahu 21, maka kita kalikan kedua ruas ini dengan sesuatu bilangan jika nilai Y ini hasilnya 27. Dikali sabaraha? Lamun 3Y jadi hasilnya 2 hiji. Kalikan sabaraha? Kali itu 7. Lamun iya Y-nya harus 21. Bagaimana supaya 7Y ini jadi 21? Dikalikan berapa? Kali 3. Nah, semua satu ruas ini dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, per ruas 2X kali 7 14X. 3Y tambah kali 7 21Y. 7 kali 5 35. 3X kali 3 9X tambah 3 kali 2 3 kali 7Y 21Y. 10 kali 3 30. Loh. Nah, apakah kedua ruas ini sudah sama ya? Kalau sudah sama, yang kita cari ini sama, lihat dulu opsinya. Apakah ini ada yang negatif nggak atau berbeda bulatannya nggak? Ada yang positif negatif. Kalau misalnya dua-duanya sama, positif atau negatif, kita bisa menggunakan dengan metode kurang. Kalau misalnya ada yang satu yang berbeda, kita bisa menggunakan metode tambah. Kalau ini nggak ada ya, dua-duanya positif ya. Ini yang X-nya, ini positif ya. Kurang aja. Karena sama ini nih. Kalau misalnya ini ya min, berarti kita plus. Supaya jadi 0 hasilnya. Supaya si Y-nya itu hilang. Berarti di min. Ya.
Karena kita mau cari nilai X, bukan mau cari nilai Y. Ya. Oke. Tiga lima kurangi 30, 5. Ya. 21 kurangi 21, kosong. 14 kurangi 9x, 14x kurangi 9x, jadi 5x. 5x sama dengan 5. X sama dengan, bagi kedua ruas ini oleh 5. 5 per 5 sama X sama dengan 1. Gitu. Yang kedua, kita menggunakan nilai mencari nilai Y. Nah, masih dengan persamaan yang sama. 2X tambah 3Y sama dengan 5. 3X ditambah 7Y sama dengan 10. Kita cari nilai Y. Kalau misalnya kita mau mencari nilai Y, berarti yang dieliminasinya adalah apa? Koefisien yang mana? Yang X. Nah, kita cari pengali kedua ini supaya nanti nilainya sama dengan KPK. Nah, namanya KPK adalah 2 dan 3 adalah 6. Ya kan? Betul? 6 kan? Oh, tidak percaya kita ini. 3. Ini bagi 2, so. Udah bagi 2. 1. 3 turun. Ini ketiga. Udah deh. 2 kali 3, 6. Nah, berarti kita X-nya itu harus disamakan supaya nilainya 0, X-nya hilang. Berarti kita kalikan 6. Ya. Sama nilainya. Nah, perkalian berapa yang hasilnya perkalian harus dikali berapa? 2 itu biar hasilnya 6 kali 3. Perkalian 3 yang hasilnya sama dengan 6 kali 3 kali berapa hasilnya? 6 kali 2. Tinggal kalikan langsung. 2 masing-masing ini serow ini dikalikan. 2x kali 3 6x. 3y dikalikan 3 9y. 5 kali 3 15. Tiga x kali 2 6x ditambah 7y dikalikan 2 14y sama dengan 10 kali 2 20. Kurang. Di sini lihat dulu, tapi apakah ininya sama? Apakah ada yang berbeda enggak? Positif negatif, ada yang positif, ada yang negatif atau ada yang positif? Adakah ada yang bilangannya beda enggak? Di sini ada yang negatif atau positif dua-duanya atau negatif dua-duanya? Positif dua-duanya. Kalau misalnya positif dua-duanya, kita kurang. Tergantung dari di sini dulu kan. Kita mau ngeliminasi X, cari nilai Y, berarti dengan cara eliminasi X-nya. Dikurang berarti ya. Nah, 6 kurangi 6 udah 0. 9 min 14 tidak bisa. 14 kurangi 9, tapi tetap di sini negatif. Kamu punya 9. Hutang 14. Nah, punya 9. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Min 5. Punya duit 15.000, hutang 20.000. Tapi kamu belanja 20.000, berarti hutang ya. Ulah hutang 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Habis. Ya, jadi 23, 45, 26, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Min 5. Y sama dengan kedua ruas ini dibagi min 5. Min 5 bagi min 5. Negatif bagi negatif tetap jadi hasilnya jadi positif. 5 bagi 5 1. Udah gitu. Paham nggak? Nah, gimana nih kalau ada saya kasih contoh satu lagi? Nah, bagaimana jika kita menggunakan metode eliminasi? Ya, kita manfaatkan eliminasi dulu. Bagaimana jika 3x ditambah 7y dua y sorry 4y terus ada 2x ditambah 8y. 3x sama 4y sama dengan 8. Ini sama dengan 10. Kita tentukan nilai x dan y dengan cara metode eliminasi. Yang pertama kita menggunakan cari di line dulu. Saya pengen cari nilai x. Cari nilai x dengan cara metode eliminasi. Nah, supaya berarti dengan cara metode eliminasi. Ini kalau misalnya gini lah, saya bosan. 3x min 4y. Kita cari supaya nilai y-nya jadi kosong. Kita KPK kan antara 4 dengan 8. Ya. Cara KPK dulu. 4 dengan 8. Bagi 2. Ya. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Bagi 2 lagi, bisa kan? 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Masih bisa kan? 2 bagi 2, ini 1. 2 bagi 2, 1. Tentukan KPK-nya. Kalikan 2 kali 2 4 kali 2 adalah 8. Berarti harus dikalikan dengan 8. Berarti harus pokoknya mah kalau misalnya ini pengen habis berarti harus 8. Y-nya jadi 8 jumlahnya. Nah, kalau di ruas ini jika Y-nya pengen 8, berarti harus dikalikan berapa? Kalikan 2. Kamu mau kalikan dengan positif 2 bisa. Atau dengan negatif 2. Gitu. Saya mau kalikan dengan 2 aja, misal. Ya. Apakah Y-nya sudah 8? Sudah. Kalau misalnya pengen jadi hasilnya 8 kali berapa jadi hasilnya 8? 1. Mudah deh. Tuh. Turunkan. 3 kali 6, 3 kali 2 6x. Di sini tetap min. 2 kali 4 8 y. 8 kali 2 16. Ini seperti sama 2x 8y
Kita lihat. Nah, karena di sininya beda. Di sininya nih, lihat ada negatif, ada positif. Kita berarti bukan dikurang. Bagaimana cara ngeliminasi tapi di sininya ininya beda. Kalau eliminasi berarti pokoknya mah min 8 digimanain dengan 8, apakah dikurang atau dijumlah. Kalau min 8 dengan dikurangi 8, hasilnya akan menambah. Kalau min 8 ditambah 8, hasilnya kamu misalnya punya utang 8. Tapi kamu punya duit berapa? 8. Berarti sisa ada kembalian enggak? Enggak ada kan? Jadi sisa 0. Berarti dijumlah. Ya. 6x sama 2x 8x. Min 8 ditambah 8 jadi 0. 16 ditambah 10 jadi 26. Nah, kedua ruas ini bagi dengan 8. X sama dengan 26 bagi 8. Kita 26 bagi 8. 26 bagi 8. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi apakah ada yang mendekati perkaliannya dengan 8? Ada. Ya, 3. 8 kali 3, 24. 3. Sisa 2. Ya, sisa 2. Berarti sisanya ini dijadikan per. Sama dengan tulis 3. Sisanya 2 kan? 2 per 8. Begitu. Ya. Kita cari nilai Y-nya sudah. Nah, kita cari nilai Y. Dengan cara mengeliminasi X. 3X 2Y dikurangi 4, Y sama dengan 8. 2X ditambah 8Y sama dengan 10. Supaya nilai Y sama. Kalau misalnya dikalikan sama berarti dengan mendekati KPK ya. KPK dalam 2 dan 3 dan 2 adalah 6. 3 dikalikan berapa? Hasilnya 6. Kali 2 ya. Kedua dikali berapa? Agar hasilnya 6. Dikalikan berapa? 3. 3 kali 2 6. 2 kali min 8 Y sama dengan 16. 2X kali 3 6X ditambah 8Y dikalikan 3 24Y. 3 kalikan 10 30. Loh, kurang. Ya. Oh, salah. Ini sama dengan ini bisa disederhanakan. 13 di sini 13 per 4. 1 per 4. Nah, tadi di sini 3 per 4 kira ya hasilnya. Hah? 32 asli. Lihat nih, apakah kedua ruasnya ada yang berbeda? Tidak, di sini 6. Ada yang negatif gak? Atau apakah negatif semua atau positif semua? Ataukah ada yang positif negatif? Jika keduanya sama, positif atau negatif, maka dikurang. Ya. Supaya hasilnya 0. 6 dengan 6 supaya hasilnya kosong, dikurangi atau dijumlah? Dikurangi. Berarti jadi 0 ya. 6x dikurangi 6x jadi 0. Min 8 ya dikurangi 24. Kamu punya hutang 8.000 ka warung. Ngutang deui ka warung teh 24.000. Nambahan deui hutangna kan? Ya, 8 tambah 4 32.
2. Nya. Mutangna ngabadagan jadi min 32 Y. Enam belas dikurangi 30 kamu punya ya boga 16 kurang 30 6 30 kurangi ke 16 14 tapi di dianya jadi min 14 benar kan? Kala isi salah ya benar. Nah Y sama dengan keluar ruas ini dibagi 32 7 per dinain 7 per berapa? Hah? Kela 7 per 16 banyak. Sebentar, saya koreksi dulu. Sebentar. Kenapa jadi tidak ekuivalen ya? Bentar ya, saya sambil mengoreksi dulu. 32, 14. Ya, sambil saya koreksi. Berarti kalau di sini ada yang ganjal. Ya. 6, 8 kali 3, 24 kan? Bener. Atau Abi yang dari sini yang salah? Udah 8 bener ini. Berarti kalau di sini kurang di sini kan ya udah bener ya. Min 32 Y. Berarti Y keduanya dibagi luas oleh 32 min 32 min 14 per min 32. Min kalau bagi min jadi positif sama dengan 14 per 32. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa kira-kira? Bagi 2 sama dengan 14 bagi 2 tuh 7. 16 bagi 2 16. Apakah ini masih bisa diterangkan? Tidak deh. Ya. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh uji dengan namanya metode ekuivalen. Memasukkan. Kita uji coba. Ke sini persamaan ini 2x. X-nya berapa? Ini aja 13 per 4 ditambah 8 7 16. Dia tidak mengganjal. Ini 2. Ini 1. Ini 2. Set 2. Ini 1. Berarti tiga belas tambah 7. 13 per 2 tambah 7 per 2. 20 per 2. 20 bagi 2. Benar, ekuivalen. Itu ya. Tadi saya awalnya tidak percaya. Tapi hasilnya setelah diuji benar. Oke. Nah, paham ya? Nah, ini yang sekarang adalah metode terakhir, adalah metode campuran. Di mana metode campuran ini adalah mencampurkan antara metode eliminasi dengan substitusi. Ya. Misalkan saya tadi contohnya 2x, berapa tadi teh? 3x dikurangi 4y sama dengan 8. 2x ditambah 8y sama dengan 10. Nah, langkah pertama itu adalah kalian
Biasanya kalau metode campuran ini kalian mendahulukan dengan metode eliminasi, mencari salah satu nilai. Nah, tadi diketahui kalian misalnya mau cari nilai X. Ya, mau cari nilai X dulu deh. Atau nilai Y dulu deh. X dulu biasanya. Berarti dengan menghilangkan nilai Y. KP kanan 4 dengan 8 adalah 8 kan? Nah, perkalian 4 yang hasilnya 8 kali berapa? Supaya 4 dikali berapa? Hasilnya 8 kali 2. Nah, 8 kali berapa supaya hasilnya 8? Kali 1. Nah, tulis. 3 kali 2 kan 6X dikurangi 4 kali 2 kali 4 8 min 4Y dikalikan 2 min 8Y. 8 kali 2 16. Satu kalikan, nah kalau kalikan 1 kan sama. 1 kali 2X 8Y dikalikan 1 8Y. 10 kali 1 10. Nah, min 8 supaya hasilnya jadi 0. Min 8 dengan 8 supaya jadi hasilnya 0, apakah dijumlah atau dikurang? Dijumlah. 6X sama 2X 8X. Ya. Min 8 ditambah 8 0. 16 tambah 10 20-an. Nah, 8X sama dengan 26. Kedua ruas bagikan dengan 8. X sama dengan 26 bagi 8. Sama dengan tak? Ini bisa disederhanakan? Bisa. Bagi berapa? Bagi 2 ya, sama dengan 16 bagi 2, 26 bagi 2 13. 8 bagi 2 4, 13 per 4. X sama dengan 13 per 4. X bisa disederhanakan ke campuran? Nah, 13. Nah, 13 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Perkalian 4 yang hasilnya mendekati 3. 12 ya. Hasilnya 12. 14 bagi 2 3. Sisa 1. Jadi 3 1 per 4 gitu. Nah, metode namanya metode eliminasi. Nah, yang kedua baru kita substitusi, memasukkan atau mengganti nilai X. Kita substitusikan ke salah satu persamaan. Mau persamaan ini boleh, atau mau persamaan ini. Kalau yang lebih gampang, kita lihat dulu penyebut, apakah ini pecahan bukan. Kalau misalnya pecahan, kita mencari nilai ini ke dalam paling dekat atau bisa disederhanakan. Ya. 13 per 4. Lebih gampang ke sini atau ke sini? Ke 1 atau persamaan 2? Persamaan. Karena di sini 4, berarti kita masukkan ke persamaan 2 aja. Nah, ini persamaan 2. Ini persamaan 1. Kita masukkan X nih. Masukkan nilai X sama dengan 13 per 4 aja, biar mudah. Atau 31 per 4 ke persamaan 2. Langsung masukkan 2, X diganti. Biar mudah, 13 per 4. Tambah 8, Y. Sama dengan 10. Ini coret. 2. Jadi 13 per 2 ditambah 8Y sama dengan 10. 8Y sama dengan 10 dikurangi 13 per 2. 8Y.
8Y sama dengan 20. Kita samakan, kalau pengurangan, samakan penyebutnya. Lalu kalau misalnya gini, bilangan asli, dikalikan bilangan penyebut. Gitu. 2 kali 10 per 2. Dikurangi 13 per 2. 8Y 20 per dikurangi 13 bagi 2. Eh 13 per, iya benar. Delapan Y sama dengan 20 kurangi 13, 7. 7 per 2. Y sama dengan 7 per 2 bagi 8. Kalau konsep pembagian berarti yang ininya dibalik, ubah. 7 per 2 bagi 8 per 1. Ubah jadi bentuk pecahan. 8-nya jadi 8 per 1. Y sama dengan 7 per 2. Nah, balikan. Yang ini jadi yang penyebut jadi pembilang, yang tadi yang pembilang jadi penyebut. Lalu ubah operasinya jadi perkalian. 7 per 2 dikali 1 per 8. Y sama dengan 7 per 16. 7 kali 1 7 ya, 2 kali 8 16. Begitu kakak-kakak. Oke, sekian, bye bye.